Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kami di podcast Humas YPI Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah transformasi diri, yang alhamdulillah nih narasumbernya sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah, kalau bisa dibilang, lengkap banget profesinya. Beliau ini produser, beliau ini juga seorang public speaker. Terus beliau ini juga host, pencipta lagu. Terusnya juga ya banyak malang melintang di dunia pertelevisian lah pokoknya. Siapa lagi kalau bukan Bang Agus Idwar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya luar biasa kan teman-teman ya. Jadi beliau ini tuh guru saya. Jadi kalau ngadepin beliau ini agak grogi gimana gitu ya kan. Gimana Bio? Sehat? Alhamdulillah Bang Agus. Ini jadi kayak Bang Agus yang host ya kan tuh. Saya ingin tanya loh, luar biasa kan. Iya dong, kan nggak apa-apa itu. Benar-benar Bang Agus. Jadi tema podcast kita pada kesempatan kali ini tuh transformasi diri Bang Agus. Iya. Nah, untuk yang pertama nih Bang Agus, coba bisa diceritain lah sedikit masa kecilnya Bang Agus tuh gimana, terusnya ya awal dulu sekolah tuh seperti apa gitu kan, terus kuliahnya di mana, dan bagaimana tuh akhirnya mengawali sampai ke dunia entertainment gitu Bang. Iya. Jauh juga ya dari kecil ya. Iya. Jadi biar langsung sekalian gitu Bang Agus. Ya, baik. Panjang gitu. Ya, terima kasih sahabat Al-Azhar dimanapun Anda berada. Jadi kalau bicara mengenai masa kecil ya, saya kan lahir itu di Kalimantan Barat, di Pontianak. Nah, sejak SD itu sudah hijrah ya ke Jakarta. Hijrah juga itu dalam rangka transformasi. Ya, orang tua. Arti orang tua saya itu pekerjaannya pindah gitu, bertransformasi ya. Ya, akhirnya kita sebagai anak ngikut. Nah, dari situ SD saya pindah lagi ke Perumnas Tangerang. Waktu itu Perumnas Tangerang itu masih gersang. Kalau sekarang dari Tangerang kan udah ramai ya. Dulu masih tanah merah, kebun karet. Karawaci situ berarti. Iya. Nah, kalau dulu di Jakarta, ya kan suka anak-anak itu main ini. Kalau anak sekarang sih pasti nggak tahu ya. Biji karet, ngadu biji karet. Gitu. Diadu peletok gitu. Siapa yang nggak pecah deh gitu. Nah, dan itu kalau di Jakarta itu biji karet itu beli. Nah, dulu di Tangerang metik sendiri, naik ke pohonnya. Oh gitu. Oh iya, banyak banget nih gitu. Nah, jadi ke sana, ya tinggal di sana, sekolah SD di sana, SMP SD Perumnas 2, kemudian SMP-nya SMP 5. Nah, ketika itu ibu saya bilang, sederhana bilang, mau masuk UI nggak? Gitu aja. Ya mau lah. Nah, kalau mau masuk UI, kata pindah ke Jakarta gitu. Nah, akhirnya SMP itu separohnya, kelas 3-nya pindah ke SMP 94 di Tanah Abang 5. Karena dulu kan masih rayon ya. Jadi kalau rayon itu ya harus sewilayah dia. Nah, karena waktu itu tujuannya adalah ke SMA 4 Jalan Batu. Nah, rayon SMA 4 salah satu adalah SMP 94. Ya udah pindah. Nah, ini dalam rangka transformasi. Bayangkan coba, waktu masa-masa SMP kan kita lagi seneng-seneng punya banyak teman. Nah, tiba-tiba harus pindah. Kelas 3 ketemu teman-teman yang baru. Dan budaya yang ada antara sekolah di Tangerang waktu itu dengan di Jakarta itu beda. Ya, contoh dari misalkan ekstrakurikulernya. Kalau di Tangerang itu kayak ekstrakurikuler itu kuat banget, pramuka. Bener-bener tuh memang kita dididik jadi anak pramuka. Di sana tuh nggak ada pramuka. Gitu. Kemudian juga banyak sekali ya, ada teaternya, kemudian olahraga juga, apalagi kan di SMP 5 halamannya luas. Nah, gaya mendidiknya juga, karena di Tangerang itu kan ya banyak guru-guru yang baru selesai dari kuliah gitu ya, langsung bertugas di sana, jadi masih muda-muda, artinya itu semangatnya masih semangat anak-anak mahasiswa ya. Nah, jadi lebih akrab gitu. Nah, kalau di Jakarta agak lebih galak. Ya. Kalau seandainya kita salah jawab, itu ada yang punya kebiasaan mukul belakangnya, gelepok gitu. Tapi mukul bukan dalam arti mukul kes, tapi sambil ketawa jawabannya gitu. Mukul sambil ketawa. Ya, gimana anaknya juga punya perasaan dendam enggak? Atau kalau yang nakal tangannya suruh begini, ini jadi jotok, duk gitu. Saya agak shock tuh.
Ya tapi ya oke lah mengikuti itu dah. Setelah dari situ masuk ke SMA 4. Ya kan, dari SMA 4 kemudian pada waktu itu saya kelas 2 itu terpilihlah diminta buat jadi ketua Rohis SMA. Nah, di situ memulai kegiatan-kegiatan keagamaan sebenarnya. Dari SMA. Di situ juga saya mengenal nasyid tuh. Waktu SMA. Ya, dan itu tahun 88-89. Lama banget kan? Dan itu baru nasyid itu baru pertama kali diperkenalkan di Indonesia, masuk melalui teman-teman para aktivis kampus dan SMA Rohis, ya, melalui komunitas tarbiyah, ya, pengajian-pengajian Rohis itu. Nah, di situ kenal dengan nasyid tuh, ya, dan alhamdulillah benar memang. Jadi setelah SMA kemudian bisa masuk ke UI. Nah, masuk ke UI pun sebenarnya itu tidak serta-merta lulus. Jadi pertama kali saya ikut UMPTN itu gagal, Bio. Ya, gagal. Akhirnya saya ujian waktu itu di FISIP UI buka program D3. Tapi sebelum menunggu program itu, kan kita ketua Rohis nih. Ya nggak, sebagai ketua Rohis kan saya aktif banget gitu. Ya kan, ngadain ke pengajian segala macem, ibaratnya ngerasa SKSD lah sama Allah gitu. Dan merasa yakin gitu. Ibarat begini, ya Allah, ya kan sesuai dengan engkau yang bilang, intan surullah yansurkum wa yusabit akdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Kok gue nggak lulus sih UMPTN gitu? Dulu iya UMPTN dulu ya. Iya kan? Kok nggak lulus nih ya Allah? Oh, agak sedikit protes nih ceritanya. Ya kan, dulu milihnya karena saya dulu A1, milihnya waktu itu ITB sama satu lagi apa saya lupa. Nah, kan Allah punya cerita lain sebenarnya. Ya. Nah, kalau dilihat dari karakter saya nih, Bio, sebenarnya saya tuh nggak cocok di A1. Nah, cuman dulu waktu SMA ini gengsi. Mohon maaf ya. Anak A1 tuh di SMA itu dianggap kasta paling tinggi. Ya kan? Padahal mungkin ya dilihat dari kemampuan dan juga dilihat dari kebiasaan, saya itu lebih banyak bersentuhan dengan dunia sosial. Harusnya masuknya di A3. Tapi sok-sokannya A1. Nah, yang lucunya adalah walaupun A1, ya kalau ikut lomba kan harusnya lomba fisika dong. Lomba matematika dong. Betul. Ya lomba-lomba yang bersifatnya eksak. Di sana jurusan A3 ikut saya lomba apa? Lomba baca berita. Lomba musikalisasi puisi. Ini sebenarnya anak A1 yang menyimpang nih. Ya. Nah, agak protes sama Allah. Akhirnya nyantol juga lah waktu itu di D3 FISIP UI. Nah, setelah saya renungi, dan memang Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Ya. Saya kemudian lihat tuh, gaya ada teman saya waktu itu di teknik kan. Dia itu anaknya ya lumayan pintar lah. Cuman cara belajar itu malas-malasan gitu. Dulu kan saya gabung sama anak teknik waktu ke kos. Gitu ya. Dia tidur mulu. Nah, baca ini sih, dia baca gitu, belajar. Cuman belajar mungkin ujung-ujungnya dia tidak mau ngorok. Nah, akhirnya kemudian apa saya lihat? DDO. Kemudian saya berpikir, gue kalau masuk A1, kalau masuk teknik, ya pasti akan mengalami nasib yang sama. Jadi Allah tunjukin bahwa, Gus, tempat kamu itu bukan di situ. Kamu ini lebih berwajah FISIP sosial. Nah, jadi sebenarnya hikmah pertama dari sini adalah, dan ini juga barangkali saya nggak tahu sekarang bagaimana anak-anak SMA termasuk juga di Al-Azhar ya. Memang anak-anak SMA kalau zaman saya ngerasain itu nggak jelas maksudnya. Gue tuh mau jadi apa sih nggak tahu. Ya, jadi begitu selesai SMA tuh, lo mau kemana? Ya ikut aja gitu. Dan bahkan yang lucu, temen tuh ada UMPTN gini. Pilihan pertama, pilihan kedua, ya udah dipilih sama teman-temannya. Dipilih yang jauh itu yang dapat. Kan konyol. Masa kuliah dapat gara-gara dipilih sama temennya coba. Jadi kan nggak punya pegangan. Dan saya melihat seperti itu. Nah, mudah-mudahan saat ini ya anak-anak sekarang lebih lebih pasti gitu loh. Ya kan, untuk memilih dan menentukan siapa dirinya, dan jangan merasa bahwa yang namanya pendidikan itu ada klasifikasinya tadi. Kalau dulu dianggap A1 itu anak-anak pinter. A2 itu ya setengah pinter misalkan. A3 ini anak buangan gitu lah. Padahal nggak kayak begitu.
Ya A1 itu fisika, Fisika. A2 biologi, Mhm. A3 sosial, ada lagi A4, cuman di SMA 4 nggak ada, A4 bahasa. Nah itu kayaknya adanya di zaman Bang Agus gitu. Di zaman saya udah nggak ada itu. Iya. Iya. Nah, tapi kemudian saya ikut UMPTN lagi, ngambil FISIP lagi, akhirnya dapet. Jadi D3-nya FISIP, S1-nya juga FISIP, dan itu jalan bareng. Sayang soalnya kalau mau. Dan di UI ya Bang. Di UI dua-duanya. Nah, jadi apa yang katanya orang tua saya itu, ya kalau mau masuk UI harus pindah. Ini adalah transformasi awal yang saya lakukan. Kalau yang pertama itu transformasi yang mengikuti orang tua. Tapi transformasi kedua, ya hijrahnya tadi, hijrah itu kan adalah sama ya. Kalau transformasi kan perubahan, ya nggak? Perubahan itu dengan kita ingin berubah, maka di situ ada actionnya. Actionnya adalah kita hijrah dari Tangerang ke Jakarta. Gitu. Nah, dari situ bisa masuk ke SMA 4. Karena apa? Asumsinya peluang dulu anak-anak di SMA 4 masuk ke UI itu jauh lebih besar. SMA 4 zaman saya itu peringkat keempat di Jakarta. Pertama SMA 8, kedua itu SMA 31, ketiga SMA 6, keempat itu SMA 4. Ya, Sampai sekarang masih SMA 4? Enggak mau, udah jauh kelihatannya. Zaman saya itu kalau satu kelas kira-kira yang lulus perguruan tinggi negeri lah ya, mau itu perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah yang pemerintahan gitu, itu dari mungkin 20 orang lah. Satu kelas. Bukan satu sekolah ya. Iya. Jadi kalau ada 13 kelas tinggal kaliin aja. Nah, kalau sekarang kemarin itu sempat saya nggak tahu, terakhir saya sempat menerima informasi, jangankan satu kelas 20 orang. Masa aku sekarang satu sekolah 20 orang aja susah deh sekarang. Waduh, saya bilang kok sampai drastis. Ada apa denganmu gitu. Nah, tapi itu saya nggak tahu ya. Maksudnya itu adalah kondisi yang terjadi sekarang. Nah, tadi pertanyaan Bio panjang kan tuh? Panjang. Iya, jawabannya. Panjang, Ya karena nanya dari kecil sih. Coba kalau nanya aja dari ini belum gue terusin nih. Terusin jangan. Terusin. Oke. Selesai nih transformasi. Kita potong ya. Maksudnya yang jelas saya ingin berbicara dari sisi pendidikan aja. Karena kan yang kita hadapi adalah para insan pendidikan nih. Nah, pandemi kemarin itu ya kan orang banyak kemudian aktivitasnya berhenti, nggak tahu mau ngapain, gabut lah yang di rumah, ya kan WFH. Nah, alhamdulillah Allah itu yang memberikan inspirasi untuk saya ngambil S2. Jadi pas awal pandemi, saya daftar. Ya, jadilah saya mahasiswa online di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ngambil jurusan adalah komunikasi dan penyiaran Islam. Gitu. Jadi ini saya ini dan baru selesai sekarang. Alhamdulillah 2 tahun kelar tepat waktu. Ya dengan nilai ya alhamdulillah. Mungkin karena dosen-dosen kan seumuran kali ya, dia ngasih nilai jelek nggak enak gitu kali ya. Online 2 tahun. Online semua. Benar. Gitu. Ada sih dosen yang kreatif untuk kita ketemu. Cuman ketemunya nggak di sekolah, nggak di kampus, tapi di kafe gitu. Sebenarnya saya lebih suka kayak begitu kuliahnya. Di rumah tongkrongannya sambil santai. Betul. Nah, alhamdulillah selesai dengan nilai itu cum laude karena full lah ya, A semua. Gitu. Predikatnya dan alhamdulillah. Nah, ada kemudian hipotesa dari Nasi Daria. Dia pasti tahu. Belajar di waktu, coba nyanyi dong. Aduh. Belajar di waktu kecil, bagaikan mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa. Nah, ini Nasi Dariahnya saya tahu, Bang. Cuma lagunya saya nggak tahu. Bagaikan mengukir di atas air loh. Orang kan seolah-olah mengukir di atas air itu sesuatu yang impossible. Nggak mungkin lo bisa mengukir di atas air. Jadi kalimat ini tuh benar-benar membuat sebenarnya yang satu dorongan ya bahwa lo harus belajar itu harus pada saat usia muda. Nah, gimana dengan yang usia tua? Karena kalau mengambil hipotesa ini, otomatis yang tua akan susah. Betul. Termasuk saya. Ternyata alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dan dapat predikat cum laude. Ya. Nah, sebenarnya bisa mengukir di atas air, Bio. Gimana caranya? Kita buat air itu menjadi es balok.
Iya, iya. Nah, bisa nggak diukir? Bisa. Ya coba ke pernikahan itu kan bagus itu. Benar. Nah, jadi ternyata ya bagi teman-teman juga mungkin orang tua wali yang merasa sekarang terlambat sekolah, tidak ada kata terlambat. Dan saya alhamdulillah nih sekarang langsung melanjutkan di S3 di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kenapa masuk di Asy-Syafi'iyah? Karena di sana cuma ada satu-satunya fakultas dakwah doktoral ya, program doktoral dakwah itu cuma satu-satu di Indonesia, cuma ada di Asy-Syafi'iyah. Nah, karena saya S2-nya adalah dakwah, jadi pengennya linear. Betul. Nah, alhamdulillah sekarang sudah. Ya mudah-mudahan 2 tahun lah kelar lagi. Amin. Jadi ketika kita belajar, ternyata itu terbuka, pemikiran, wawasan, nambah. Jangan dikira enggak loh. Jadi ketika saya masih belum mengambil S2, kan memandang yang namanya gelar itu atau sekolah itu hanya untuk cuman dapetin gelar doang. Nggak salah begitu, karena memang ada juga orang yang hanya sekolah itu cuma dapetin gelar, dan mungkin ada juga yang cuma beli gelar gitu lah. Tapi kelihatan, nggak bisa dibohongin. Ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan isi kepalanya, kalau dia tidak sekolah hanya mendapatkan beli ijazah istilahnya, itu akan berbeda. Nah, disitulah saya merasakan, oh iya, ternyata belajar itu ibarat saya ini adalah mesin yang sudah lama berhenti, kemudian dihidupin lagi. Bayangin coba, itu oli-olinya mungkin tadinya udah mulai jadinya otak langsung diputer. Dan alhamdulillah, ya setelah ini merasa, wah tanggung, bukan tanggung karena pengen gelar dokternya aja, tapi haus tentang ilmunya itu masih ada gitu. Nah akhirnya langsung alhamdulillah sekarang sudah diterima lagi di Universitas Syafi'iyah untuk ngambil doktoral di Fakultas Dakwah. Luar biasa. Nah itu adalah transformasi. Nah saya hanya baru bicara dari sisi pendidikan, Betul. Gitu ceritanya. Jadi apa namanya, cukup panjang tuh penjelasannya dari Iya, kecil. saya nggak tahu pusing pasti yang ngedit kita. hijrah karena ikut orang tua pertama ya kan, habis itu karena mau masuk UI harus ke Jakarta dan masuk SMA 4 Bang Agus ya. Nah sekarang ini kan Bang Agus nih, ya karena saya belajar host juga dari Bang Agus gitu kan. Host, public speakingnya juga luar biasa gitu kan, karena memang beliau juga seorang public speaker. Nah Bang, proses mengawali karir Bang Agus sebagai seorang host dan public speaker itu waktu itu diawalinya seperti apa Bang? Sama kesulitan di awal kita berkarir di dunia yang modelnya seperti itu tuh seperti apa Bang? Supaya sahabat Al-Azhar semua nih bisa, yang mungkin linear dengan bidangnya Bang Agus tuh bisa tahu loh gitu. Jadi dulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang di mana-mana kita bisa melihat orang yang namanya public speaking, kita tahu lah. Yang namanya host, MC itu banyak. Sekarang bertebaran di mana-mana. Nah, dulu juga nggak punya keinginan untuk itu. Jadi saya itu sepertinya menjalankan kehidupan ini itu berdasarkan tuntunan aja. Kayak sunatullah aja gitu Bang. Jadi begini. Nah, tapi bukan berarti kita melakukan sesuatu, tidak melakukan apa-apa ya. Nah, ketika sudah kita kemudian merasa diarahkan ke sini, disitulah saya itu serius. Gitu. Enggak kemudian di sini enggak. Jadi setiap langkah kita ke sana kita seriusin. Kemudian kok jadi ke sini nih, diseriusin ke sini. Tapi tidak pernah berpikir setelah ke sini mau kemana gitu loh. Sama nih kayak dulu nih. Jadi host. Kenapa bisa jadi host? Itu awalnya saya bekerja di Dompet Duafa. Ya, tahun 99 Dompet Duafa kerjasama dengan SCTV. Nah, di bawah SCTV pada waktu itu SCTV membuka kesempatan ya kepada karyawan di Dompet Duafa untuk menjadi host. Oh gitu. Nah, dari kerjasama 30 episode, saya cuman kebagian 1 episode. Program apa tuh Bang kalau masih ingat Bang? Di Abang Fajar. Bayangkan teman saya ada yang 4, ada yang 5. Karena waktu itu 99 saya waktu itu sudah tidak di Dompet Duafanya tapi di holdingnya. Ya kan, di holdingnya. Nah, jadi mungkin juga karena sian temen, udahlah Agus ikutin aja deh. Saya cuma 1 episode. Nah, tapi sekali lagi saya itu selalu berprinsip gitu ya, opportunity never come twice. Ya nggak? Betul. Dan ketika kita sudah mendapat kesempatan, kita harus mengoptimalkan apa yang ada. Nah, latar belakang saya pernah belajar teater. Iya kan? Pernah ikut lomba, menanglah pidato dan ada kayak begitu.
Nah, itulah yang kemudian saya optimalkan. Dan ternyata begitu satu episode, ya mungkin dinilai sama produser SCTV bagus, jadi episode teman-teman saya diambil kasih ke saya. Padahal itu belum pernah sama sekali jadi host tuh, Bang? Belum pernah. Tapi kalau moderator biasa, host di TV nggak ada, itu doang baru start pertama. Nah, sebelum kontrak itu selesai, sebelum kerjasama Dompet Duafa dengan SCTV selesai, saya ditawari untuk bergabung di host SCTV program di Amang Fajar tadi. Nah, masuk itu kemudian dites. Tapi saya pikir kayaknya tesnya nggak terlalu serius ya, maksudnya. Jadi ada talentnya, ini kayak gini ya, yang hadap kamera nih, ya kan? Cuman nggak pakai kamera. Ya Mas Buyung waktu itu, dia bilang begini, anggaplah tangan saya kamera. Jadi kalau tangan saya ke sini, kamu ngomong sambil lihat sini ya. Tangan saya ke sini, kamu lihat sini ya. Begitu doang tuh. Waktu saya berdua sama perempuan lah. Ngomong tak dilihat gini, datang lagi udah. Udah deh, udah. Gitu doang gitu. Jadi kata produser gimana? Udah Mak. Tadi ya begitu tadi. Nah, akhirnya diterima di situ. Nah, mulailah karir sebagai host. Nah, di situ ya, nah salah satu kalau saya jadi host, saya nggak pakai catatan kayak gitu, Bio. Nggak pakai pertanyaan. Ya kan? Karena pertama adalah kalau ini kan mungkin terkait dengan biografi ya. Mungkin perlu dicatat. Kalau terkait dengan keilmuan, saya lebih senang menggali dari apa yang narasumber omongin. Ini berbeda dengan kalau kita ngomong soal biografi, kan lebih banyak di situ biografinya. Ya, betul. Ya kan, abis ini tahun begini. Nah, tapi kalau bicara tentang keilmuan, ya apa yang dia sampaikan, itu saya gali dari apa yang dia omong, yang narasumber omongin. Nah, sebenarnya semakin pinter narasumber, semakin berwawasan, kita itu semakin enak. Nanyanya apa aja, cuman nanyanya harus gini ya, ngebangun pertanyaan tuh nggak bisa tiba-tiba loncat dari bobot pertanyaan yang berat, dari yang basic dulu. Dari yang basic itu naik ini. Nah, dari basic naik itu, ini gimana? Itu kita lah yang mengukur, dan disitulah kepiawaian kita ketika melihat. Dari mana kita bisa tahu itu? Itulah yang saya belajar di FISIP sebagai mahasiswa, bagaimana membangun frame, membangun kerangka berpikir. Jadi kayak rumah tuh, ya kan? Apa dulu yang dibangun? Fondasi. Habis fondasi kemudian tiang. Nah, habis tiang kemudian plafon, atap dulu. Habis itu baru plafon. Nah, pertanyaan juga gitu. Nggak bisa lu pertanyaan dari basic dari fondasi kemudian ke atap, nggak nyambung tuh. Karena belum ada tiangnya, jadi ada sesuatu yang miss. Gitu. Ya kan? Nah, untuk membuat runtutan ini kita harus tahu, bukan kita harus tahu jauh ininya ya, tapi kita harus tahu bangunannya. Ketika dia sudah bicara A, ya kan, maka sebenarnya bangunan A itu sebagai basic dasarnya, fondasinya. Nah, dari A ini kira-kira yang menjadi tiang itu yang mana yang perlu kita tanyain? Gitu. Oh, berarti ini. Mungkin dari A kita tahu ada pertanyaan yang muncul, ya sesuatu, tapi itu bukan tiang, itu atap. Kita simpan dulu. Nah, ini untuk nyatet, supaya nggak lupa. Wah, gue pengen nanya ini nih, tapi sebelum gue tanya ini harus ada pertanyaan lain supaya nyambung ke situ. Makanya gue catet. Khawatir kalau nggak dicatat, lupa apa yang tadi mau ditanya. Ya kan? Tapi kalau sudah terbiasa, itu nempel biasa aja. Jadi gini, di pala kita itu kita bikin laci. Dan kita ambil kata kuncinya. Ya misalkan kita mau nanya tentang misalkan tentang onta. Ya kayak gitu ya. Ya kita harus berpikir, ya misalkan onta itu apanya, kata kuncinya. Padang pasir gitu, atau kata padang pasir onta, nah gitu. Oh ini nih, nah ini yang repot lagi adalah lupa juga kuncinya. Nah, yang paling aman tuh adalah catat dulu. Catat, baru bisa pertanyaan itu. Nah, jadi kalaulah narasumber itu memiliki wawasan yang luas, ilmu yang dalam, itu ibaratnya kalau main bola itu adalah Liga Inggris. Wah, main cepat. Jadi di mana dioper di situ ada orangnya. Nah, tapi kita selaku host harus ngukur juga. Jangan sampai kita mempermalukan narasumber. Jadi gini, ketika ada pertanyaan yang narasumber jawabnya udah nggak jelas,
Jangan ditekan jangan lagi. dipaksa lagi. Dipaksa lagi nih. Kadang ada host yang jahil juga, Bang. Bukan host yang ngejahil, dia tuh nggak tahu, dia nggak melihat ya. bahwa ini sebenarnya sudah mengindikasikan dia tidak mampu menjawab. Betul. Ya, contoh misalkan kan dalam ini ya, peristiwa Isra Mi'raj itu salah satunya adalah turunnya wahyu tentang sholat. Nah, sholat itu tiang agama. Sholat itu imaduddin. Nah, katanya sholat itu, nah saya menanya host ya, saya sebagai host, ya sholat amalan yang pertama kali dihisap itu adalah amalan sholat benar. Kemudian ada lagi masyarakat yang sering dipahami, ketika amalan sholatnya berantakan, maka amalan lainnya tidak dihitung. Nah, saya ingin memancing begitu tuh. Supaya keluar si narasumbernya menjelaskan bahwa amalan sholat itu adalah amalan kunci. Kalau itu tidak dilakukan, maka amalan yang lain akan percuma. Tapi ketika saya pancing, wah, kayaknya dia hanya menekankan kepada sholat itu tiang agama, jadi sesuatu yang penting. Gak kesini nih, wah ini bahaya, nggak mungkin saya terusin. Betul. Gitu. Bisa repot tuh. Bisa repot karena nanti penjelasannya bisa kontraproduktif. Iya. Begitu. Apalagi kalau udah stasiun TV itu. Ya kan, karena memang bukan berarti juga ketika kemudian dia tidak soal amalan lainnya kemudian jadi percuma gitu. Nah, cuman masalahnya kan ada penjelasan-penjelasan yang narasumber tahu dan narasumber tidak tahu. Nah itu tadi sampai mana tadi gitu? Oh, yang jadi host ya, kenapa jadi host? Nah itulah. Jadi host itu ya itu bukan sesuatu yang memang dicita-citakan. Ya, tapi itu memang sesuatu yang mengalir. Pokoknya intinya satu, ya, opportunity never come twice. Termasuk waktu saya jadi pengajar di Garuda. Pernah juga? Pernah. Dan itu baru lulus D3. Ini luar biasa. Jadi begitu lulus D3, sebenarnya teman saya yang tes di Garuda, dia diminta untuk ngajar. Dia bilang, saya nggak bisa ngajar, Pak. Nanti teman saya aja deh. Dia cerita ke saya. Lu mau ngajar nggak di Garuda? Boleh. Saya datang ke sana, temu. Dah. Waktu itu umur masih 22 tahun. Udah ngajar di Garuda. Waktu itu ngajar filing system, sama waktu itu adalah ngajar tentang office ya, tentang administrasi gitu. Ya, nah memang mata kuliah di sana belum ada. Terus saya tanya, siapa yang diajar, Pak? Ya inilah katanya karyawan-karyawan baru. Oke. Nah terus berapa saya nggak tahu berapa durasi ngajar deh ya. Dan ternyata apa yang terjadi, Bio? Yang pertama, di sana belum siap silabus, saya menyiapkan sendiri. Ya, kedua, ngajarnya itu 3 hari berturut-turut dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu berapa SKS itu? Ya satu buku. Bukan main. Iya kan? Manajemen perkantoran waktu itu saya ngajar 2 itu. Nah, bayangkan ngajar, kalau dosen ngajar 2 jam doang masih aman. Ini 3 hari dari jam 8 sampai jam 5. Nah, angkatan pertama kan tadi katanya orang yang baru lah. Begitu saya masuk, cakep ini. Orang-orang yang udah ada yang levelnya kepala seksi, asumsi. Ya, begitu saya perkenalan, waduh, Mas Agus Pak Agus ini mah anak saya, kata begitu ngomongnya. Tapi kan kita sebagai dosen harus jaga wibawa dong. Pakai dasi rapi, seperti itu. Nah, disitulah saya improvisasi dalam mengajar. Kalau saya nyerah, saya tidak punya pengalaman ngajar selama 3 hari. Maka dalam hati saya sekarang, ngajar berapa? 2 jam? 2 jam. Jadi itu memperkuat batin maksudnya ya. Benar. Lagu aja pernah 3 hari. Iya. Coba. Yang dihadapin yang kayak begitu lagi. Yang ngadepin kayak gitu kan? Iya. Ya alhamdulillah, artinya ini adalah proses yang tadi saya bilang. Ya kan? Kita tidak tahu, ya kemudian akhirnya dihadapkan pada kesempatan. Dan saya pantang ketika dapat kesempatan untuk kemudian menolak itu. Betul. Nah, siapa yang menumbuhkan kesempatan itu? Yang menumbuhkan kesempatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu cerita tentang itu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat bahwa hidup saya ini
ya mengalir karena adanya opportunity, kesempatan-kesempatan takdir yang Allah tunjukkan. Jadi ibaratnya itu kayak Allah itu guiding me gitu. Dia ngasih jalan ke saya. Nah, hidup ini kan seperti pilihan. Lo mau ambil atau enggak? Gitu. Kalau saya biasanya kalau menerima tantangan baru itu paling seneng. Nah, waktu itu nih sekedar cerita sahabat Al-Azhar. Jadi saya ini termasuk orang yang sempat dijorokin sama Bang Agus. Iya. Bahasanya apa yang enak ya Bang Agus? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah jorokin ya. Jadi pada saat itu Didorong. benar didorong. Itu ada sekitar mungkin ada lebih dari 10 orang Bang Agus. Saya WA itu. Jadi waktu pas pandeminya, ya kan benar pandemi ya, kalau nggak salah. Nah itu saya WA teman-teman ya kan, ya sebenarnya mau nanya apa ya, ada peluang nggak sih gitu kan untuk yang bisa saya kerjain gitu kan. Tibalah satu orang ini, Bang Agus Idwar ya kan, udah lama banget nih nggak WA gitu, nggak silaturahmi. Saya WA beliau ya kan, saya tanyain Bang kalau ada event ajak-ajak lah gitu. Nah ternyata beliau nanya, bisa nge-MC nggak? Nge-MC waktu itu, bisa nge-MC nggak? Nah nge-MC. Terus dalam hati saya, ya Allah, kenapa nggak nawarin dan nyanyi? Karena terus terang sahabat Al-Azhar, jadi saya itu orang yang paling kalau bisa dibilang apa ya, kayak insecure gitu, buat keluar dari zona nyaman Bang. Kayak gitu. Jadi pada saat itu saya pikir lagi kan ya, waduh nge-MC, tapi kalau gua nggak terima ini kesempatan gitu kan, kayak yang tadi Bang Agus bilang, memang benar kesempatan itu nggak akan ada lagi yang namanya datang untuk yang kedua kalinya gitu. Nah makanya akhirnya saya tanya, nge-MC apa dulu nih? Udah katanya nggak usah banyak tanya katanya gitu kan. Udah nggak dijawab, tiba-tiba disuruh ngirim foto doang gitu kan, kirim foto, abis itu ngilang orangnya. Udah habis ngilang ya kan, tiba-tiba ada yang telepon Bukadek waktu itu. Bukadek yang ternyata bikin saya juga kaget gitu kan, dari produser TVRI tiba-tiba. Kan kaget kan? Waduh, udah nge-MC, tiba-tiba yang nelpon produser TVRI gitu kan. Ini mau dijerumusin kemana nih gitu kan. Akhirnya Bang Agus udah bilang kan ya saya bilang ya udah aja gitu ya kan. Udah Bu, udah bilang gitu kan. Iya nanti tanggal segini siap ya Mas ya. Nanti saya kirimin ininya skripnya dan lain sebagainya gitu kan. Udah tuh habis dari situ, Masya Allah, ini kenapa langsung ke TV gitu ya kan. Nah akhirnya yang beliau sampaikan adalah ya penyanyi itu harus juga bisa nge-host gitu kan. Ya benar. Karena penyanyi ada di atas panggung yang mana juga berhadapan sama audiens gitu kan. Yang mana kan kita harus punya apa ya, setidaknya kemampuan public speaking yang cukup lumayan baik lah gitu. Nah itu kan jadi pengalaman. Kalau tidak diambil kita tidak pernah merasakan itu. Benar. Langsung dijorokin istilahnya tadi ya, didorong. Luar biasa. Nah tapi ternyata begitu selesai episode yang pertama, itu saya tanya langsung ke Bu Kadek kan, bagaimana Bu, saya aman nggak gitu kan? Karena kan worry Bang ya kan, mana yang dihadepin kayak Holil lagi kan pada saat itu kan. Masya Allah, udah gitu ada salah satu Habib yang meninggal kan, beliau buru-buru dan pelawak lagi gabungnya. Beliau mau takziah pada saat itu ya kan. Ya udah akhirnya Bu Kadek menyampaikan, aman Mas, aman banget, nanti tanggal segini lagi ya. Nah itu yang saya nggak nyangka Bang Agus. Saya pikir maksudnya ya udahlah berhenti di satu episode itu gitu kan. Ternyata dapat 8 kalau nggak salah, 8 episode. Itu luar biasa. Jadi gini Bio, kita dalam hidup guru saya selalu menyampaikan, jadilah kamu itu sebagai penyambung tali. Ya, kesini sambung, kesana disambung. Saya itu paling senang mengumpulkan, mencatat orang-orang itu punya kapabilitas apa. Jadi kalau ada misalkan sesuatu, lu punya nggak ini? Ada nih. Nah orang itu saya hubungin, gitu. Ya kita tidak bisa membantu dalam konteks secara materi, tapi kan kita bisa membukakan peluang. Betul. Silaturahim dan nggak ada ruginya itu. Benar. Itulah sebenarnya belajar dari itu tadi Pak Hotman Zainul Arifin almarhum. Itu hal-hal seperti itu. Bagaimana kita menjadikan diri kita ini penyambung tali. Jadi lari ke sana, lari sini, iketin, gitu. Nah, kayak begitu kira-kira. Nah, jadi kalau tadi perjalanan tadi ya, nah udah, ya itu dia. Di host, ya akhirnya sampai sekarang masih. Cuman sekarang saya lebih banyak itu keluar ke publik itu lebih banyak menjadi motivator sebenarnya, keliling-keliling, safari dakwah. Lebih ke situ, gitu aja. Nah Bang, kalau tadi kita bicara transformasi diri nih Bang ya,
Ya. Semua orang itu kan pingin ya hidupnya itu bisa ke arah terus yang lebih baik, Bang. Ya. Nah, makna transformasi diri menurut Bang Agus ya, versinya Bang Agus lah. Itu yang seperti apa, Bang? Jadi gini, ketika kita itu bisa melakukan hal-hal baru. Oke. Iya, kan menurut saya begitu. Maka saya itu orangnya tidak senang dengan status quo. Tidak senang sesuatu yang stagnan. Tidak senang yang namanya rutinitas. Dulu di Senada nih, awal membentuk Senada kan, itu sesuatu yang baru zamannya, pada zamannya. Dapat kemudian platinum, penghargaan, saya keluar. Menurut saya udah cukup nih. Masuklah ke perusahaan rekaman. Nah, pengen membuat sesuatu yang baru lagi apa? Supaya lagu religi sejajar dengan lagu pop. Targetnya itu. Di sana memulai dengan pertama kali memproduksi debu. Kemudian mengorbitkan dan memproduksi Opik dari penyanyi rock. Opik itu transformasi juga tuh. Dari rocker yang rambutnya gondrong, badan kurus, ceking, celana jeans sobek dengkulnya gitu ya. Yang awal pertama kali saya tawarin bernasyid, dia nolak. Dia bilang, gila lu, gua kan rocker nih, masa nasyid ya? Kayaknya turun derajat kan. Akhirnya mau juga gitu. Nah, itu kan Opik pun melakukan transformasi. Saya mendorong dia untuk mentransformasi. Otomatis sebenarnya saya pun mentransformasi diri saya. Dalam konteks bahwa saya ingin ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan tentang persepsi orang tentang musik religi. Ya, artinya kalau musik religi dulu itu jomplang dengan lagu pop, saya ingin membuat itu menjadi sejajar. Nah, ketika Opik keluar, disitulah baru terasa tuh. Yang lain pada bikin. Nah, sekarang udah sejajar, nggak ada lagi ngebedain. Secara mental ya, kita ngelihat musik religi, musik kelas, nggak ada sekarang. Kalau dulu masih terasa. Benar. Ya kan? Kalau sekarang udah nggak. Karena anak band juga bikin lagu religi juga. Karena pasarnya ada. Itulah artinya. Jadi itu adalah sebuah proses transformasi. Kayak kuliah pendidikan saya juga tadi adalah transformasi. Nah, yang repot ini adalah proses transformasi ke dalam konteks keimanan. Iya kan? Gimana tuh? Nah, kita kan harus selalu menjadi orang yang lebih baik. Hari ini sama aja kita rugi. Apalagi kalau seandainya lebih buruk, celaka tuh. Harusnya lebih baik. Nah, bagaimana dari sisi keimanan? Kita sekarang banyak melihat orang teman-teman kita yang hijrah. Bagus gitu. Ya kan, untuk melakukan perbaikan diri, transformasi diri. Ibaratnya seperti ulat kepompong kupu-kupu. Ya kan? Nah, kan jadi kupu-kupu yang bagus. Nah, itu kan adalah proses transformasi. Nah, bagaimana dengan kondisi keimanan kita? Sedangkan Allah kan bilang bahwa selalu perbaharilah imanmu. Gitu. Dan kita pun ada kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, nasib lu, nasib Anda kalau seandainya Anda tidak mau merubahnya. Nah, nasibnya ini kan bisa macam-macam ya. Artinya nasib dalam konteksnya ini adalah materialistik, lebih kepada hal-hal yang bersifat materi, atau adalah kondisi keimanan kita. Tadi itu. Jadi gimana dengan keimanan kita? Kita senang lihat orang itu sekarang banyak bertransformasi, hijrah istilahnya. Yang melakukan sebuah perubahan. Nah, tapi hati-hati. Iblis itu luar biasa, punya jebakannya. Orang yang sudah hijrah, nggak mungkin iblis ajak buat bermaksiat lagi. Benar. Iblis ajak, mabok yuk, nggak akan mau dia. Dugem yuk, nggak akan mau dia. Godaannya bukan yang itu. Godaannya bukan yang itu. Nah, ketika orang sudah hijrah, godaannya apa? Godaannya adalah diri dia sendiri. Merasa hebat, merasa udah soleh, merasa baik. Nah, sehingga muncullah kemudian sikap-sikap yang meremehkan orang lain. Apalagi sampai kemudian menyudutkan orang lain. Apalagi mengklaim dirinya yang paling benar, yang lain salah. Yang lain salah. Kalau merasa diri benar itu harus, tapi kalau paling benar, ya itu yang harus diwaspadai. Iblis itu juga begitu. Iblis itu kan rajanya malaikat yang paling taat beribadah. Ya kan, tergelincir gara-gara apa? Gara-gara sombong. Benar. Nah, tapi orang sombong dalam konteks seperti ini itu susah dikasih tahu pasti Bio. Karena apa? Dia merasa dirinya sudah berada pada track yang benar. Makanya doanya adalah, ya Allah, jadikanlah aku ini ahli ibadah yang takut akan kesombongan ibadahku. Kalaupun aku ini ahli maksiat, ya Allah, jadikan aku ahli maksiat yang
berani untuk bertobat. Masya Allah. Memang kadang gitu Bang Agus ya. Jadi saya nih ngelihat ada lah ya beberapa temen gitu ya, baru ngaji sekali 2 kali gitu kan, tiba-tiba udah langsung ini begini gitu kan, dan kenceng gitu, ya kan, dan kekeh pada pendiriannya gitu. Nah ini yang salah apanya gitu kan, di proses mananya yang bikin jadi kok akhirnya nggak sedikit soal yang seperti itu Bang Agus. Ada beberapa lumayan banyak juga. Jadi gini lah, kalau kita lihat film kungfu, yang paling belagu tuh yang mana sih itu? Yang baru belajar. Kan yang paling petantang peteting yang baru belajar dong. Benar. Ya nggak, merasa udah paling hebat, begitu kepres sekali langsung jomplang. Tapi guru-gurunya nggak tenang. Jadi sebenarnya itu hal yang manusiawi. Oke. Dia perlu proses, perlu waktu. Cuman syaratnya satu, dia harus membuka hatinya untuk menerima kebenaran dari yang lain. Nah, tapi kalau sudah merasa yang benar cuma ustadz gua, ustadz lain kagak bener, kiai lain nggak bener, MUI nggak bener, apalagi ngomong mana yang lebih baik, ulama apa sahabat dan Rasulullah, masa dikonfrontir begitu? Emang lu pikir para ulama ini tidak merujuk ke sana? Ya. Kami ini belajar langsung dari sahabat dan Rasulullah, gimana caranya kalau nggak melalui ulama? Benar. Nah, banyak orang tuh memiliki kan perspektif, maksudnya beragama itu tidak hitam putih. Termasuk juga hukum-hukum itu tidak hitam putih. Banyak mazhabnya, banyak pendapat, ya kan? Ada juga ijma, ada kias. Nah, ini kan sesuatu yang terus berkembang. Nah, ketika kita beragama, merasa benar itu harus. Tapi ketika merasa paling benar, ini yang harus diwaspadai. Nah, ini create your golden moment. Jadi membangun peristiwa-peristiwa berharga dalam kehidupan kita. Ya tadi transformasi itu di sini. Benar. Nah, manajemen dosa ini lebih kepada faktor-faktor yang yang merintangi gitu, menghalangi kita untuk mendapatkan golden moment. Nah, ngomong masalah itu Bang Agus. Pas kita proses mau transformasi diri nih. Ya kan? Pasti ada aja kan tuh yang namanya menghalangi kekonsistenan. Betul. Ya ada aja yang tadi iblisnya kita mau naik level nih, pasti kan iblisnya juga naik levelnya kan gitu. Godaannya juga makin luar biasa. Nah, dari bukunya Bang Agus tadi, kira-kira kiat-kiatnya Bang Agus untuk menghadapi hal-hal gangguan-gangguan yang kayak gitu supaya kita terus bisa konsisten ke arah yang lebih baik. Ya. Yang pertama adalah bahwa kita menyadari tentang siapa diri kita, pada posisi mana kita. Maka di buku manajemen dosa itu ada 4 kuadran. Pendosa yang merasa tidak berdosa. Ini orang yang kalau dibilang tuh khatamallahu ala qulubihim, dan bahkan dia melakukan pembenaran terhadap dosanya. Lo kenapa korupsi? Ya semua juga kayak gitu. Kalau minum sih nggak apa-apa, main yang penting kagak mabok. Lah, kan repot. Kalau seandainya ukuran boleh nggak boleh itu dari mabok atau enggak aja, kan setiap orang tingkatan maboknya beda. Ada yang baru setengah sloki udah joprak, ada yang 1 botol masih biasa-biasa aja. Dan kan repot turun dalilnya, dilarang minum minuman keras kecuali yang sudah biasa, bolehlah 1 botol. Yang bahkan begitu ya. Jadi agak repot ya. Nah, yang pertama menyadari diri kita itu siapa? Tadi ya pendosa yang merasa tidak berdosa. Ada yang kedua pendosa yang merasa berdosa. Dia tahu diri salah tapi belum bisa keluar dari kesalahannya. Nah yang ketiga yang bukan pendosa tapi merasa tidak berdosa. Ini bahaya nih. Orang yang baik, yang ibadahnya bagus, sholat duhanya rajin, tahajud rajin, puasa rajin, tapi dia merasa nggak dosa. Merasa dirinya udah paling benar sendiri tadi. Dan ini lebih susah untuk dikasih tahu. Nah inilah yang disamakan orang yang tersesat di dalam cahaya. Ya nggak? Tersesat di dalam kegelapan itu biasa, tapi tersesat di dalam cahaya ini yang luar biasa. Kesilauan Bang Agus. Itu dia, nggak bisa lihat. Nah yang terakhir yang ideal adalah yang bukan pendosa, orang baik tapi dia merasa berdosa. Nah pertama itu kesadaran diri. Ya, jadi afirmasi kesadaran diri. Menyadari kita itu di mana, atau aktivasi kesadaran diri. Di mana posisi kita? Nah, dari situlah kemudian kalau kita sudah tahu, ibarat kita ke dokter, kita kan harus ngaku dulu dong. Ya, kalau ditanya sama dokter,
Apa yang dirasain Pak Bio? Kan nggak mungkin Bio ngomong, dokter bego ya, bahasa gitu ya. Kan saya pengen tahu penyakit saya. Ya, kata dokter, kenapa harus saya jawab gitu? Emang gua dukun katanya. Nah, jadi yang pertama itu tadi adalah mengakui, ya kan, kelemahan kita, kekurangan kita, posisi kita di mana, aktivasi kesadaran. Yang kedua adalah jalani dengan ikhlas dan totalitas. Ikhlas itu menyerahkan semuanya kepada Allah, kemudian dengan usaha yang optimal. Gitu. Jadi kalau orang ingin berubah, jadi harus berubah, harus memang betul-betul keinginan yang kuat. Tidak hanya karena orang lain. Orang masuk Islam kalau hanya karena ingin menikah. Ya walaupun dia masuk Islam, tapi sebenarnya dorongannya adalah nikahnya. Nikahnya. Nah, bukan nggak boleh, boleh, tapi itu tadi harus diperbaiki. Ya, niatnya. Gitu, niatnya harus perbaiki. Jadi jalani dengan ikhlas dan totalitas. Ya, harus kalau seandainya orang takut terpengaruh dengan lingkungannya, dia harus keluar. Tapi keluar dari lingkungannya bukan memusuhi. Memusuhi perbuatannya, tapi bukan memusuhi orangnya. Nah, yang ketiga, AJB, berikan sesuatu yang meaningful. Berikan sesuatu yang bermanfaat. Untuk diri kamu, untuk keluarga, untuk siapapun. Jadi ketika akan berubah, yang pertama yang bisa membuat lo berubah itu apa? Cari cantolannya. Lo bayangin sesuatu itu. Misalkan, kalau kamu sayang sama orang tuamu, kamu bayangin, oh iya ya, gua enak sama nyokap gue, ya gue banyak dosa, durhaka, pengen membahagiakan orang tua. Atau misalkan ketika dia sedang dalam kondisi kalut gitu ya, dia sering mungkin ikut pergaulan teman-teman di kantornya, ya, yang membuat dia bisa berbalik apa? Mungkin keluarga. Begitu dia datang, dia lihat anaknya tertidur, istri yang tertidur, kemudian duitnya habis, anaknya minta dibelikan mainan yang murah, dia nggak bisa beliin karena uangnya habis untuk dia pakai berfoya-foya. Siapa sih bapak yang tidak tersentuh dengan itu? Nah, cantolin dengan sesuatu yang bisa membuat diri lu mau berubah. Gitu. Nah, itu terus. Ya, tadi AJB ya, aktivasi atau afirmasi kesadaran diri, jalani dengan ikhlas dan totalitas, berikan sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Teng. Luar biasa. Gitu kira-kira. Gimana, udah ada lagi pertanyaan kan nih? Bagus nih. Sampai kita terkesima sama jawabannya nih, saking luar biasanya ya. Nah, tuh lingkungan juga kadang-kadang Bang Agus ya. Iya. Yang namanya kita lagi berproses itu, Masya Allah Bang Agus, kalau misalkan kita masih nggak bisa ninggalin yang lingkungan yang itu tuh Bang Agus, itu agak susah emang Bang Agus. Contoh misalkan perokok misalnya, ya kan, pengen berhenti nih, ya kan ceritanya pengen berhenti, tapi temen gitu kebanyakan mayoritas ya masih merokok gitu ya kan. Kita masih bergaul sehari-hari masih sama mereka. Itu luar biasa susahnya tuh pasti Bang Agus. Ya memang gitu, yang susah dikasih tahu kan pada saat satu. Cantolannya itu bagaimana Bang Agus? Yang satu pemilihan presiden, yang satu lagi adalah menyuruh orang berhenti merokok. Nah, jadi gini, ada sebuah kesalahan atau yang dianggap salah, dianggap jelek, itu dalam konteks pandangan semua. Contoh, bicara mabok, nggak ada yang membenarkan, ya kan? Bicara misalkan maling, nggak ada yang membenarkan. Nah, tapi mungkin ada kayak tadi bicara tentang rokok, ya walaupun ya sebagian kemudian mengharamkan, sebagian masih ada yang membolehkan, walaupun bilang oh enggak, itu nggak hilafiah, tapi kenyataannya ada yang seperti itu. Nah, kita melihat kemudian kebutuhan, ya kan? Sebenarnya ketika kita terhadap yang kita tidak suka ingin berubah itu seperti apa? Yang paling gampang kalau bahasanya almarhum Uji adalah, kalau lu ingin berubah dari sesuatu, maka lu harus merubah mindset lu. Lu harus merubah mindset lu yang tadi lu sukai, lu harus katakan bahwa lu jahat sama gua, lu yang merusak gua. Gitu. Nah, ketika kita sudah mempunyai mindset seperti itu, maka otomatis terafirmasi lagi itu tadi itu diri kita bahwa akan ya keluar dari itu. Contoh buat yang ngerokok misalkan,
Kan mungkin juga seringkali pengen berhenti pas saat kok ngap banget ya. Iya. Pengen berhenti, tapi begitu udah nggak ngap lagi nih, balik lagi gitu. Menjaga konsistensinya. Iya, benar. Nah, problemnya apakah harus ngungap? Iya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan dan juga tingkat keparahannya. Orang yang tergantungan misalkan dengan narkoba, dia harus tinggalin lingkungan. Dan bahkan dalam UJ dulu sangat drastis perubahannya. Bayangkan dari pecandu, kemudian dia berubah, sampai dia itu dalam konteks dia membenci benda tadi, dia melakukan perlawanan. Bahkan sampai pada awal dia membuat namanya pasukan Sayyidina Ali. Itu dia mau razia ke tempat-tempat yang kayak begitu. Iya. Ada satu diskotik di depan rumahnya. Itu dia mau di sweeping. Yang punya diskotik bingung lah kalau mau berantem anak kamsi gitu ya. Akhirnya kata dia, udah deh. Udahlah kata ini gue kasih deh. Mau dikasih 30 juta. Nggak mau waktu itu dia. Nah, tapi kemudian dia pun berpikir, kok ternyata dakwah gue yang kayak begini malah jadi banyak musuhnya ya. Oke. Nah, tadi itu, ketika orang berubah, dia membenci sesuatu itu, emang betul. Tapi bukan berarti dia memusuhi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, dia mikir, kok lama-lama gue jadi teman-teman gue yang dulu malah jadi musuh nih. Iya. Dia bilang, apa dakwah seperti ini? Dia evaluasi lagi nih. Kayaknya ada yang salah ini nih. Nah, makanya kayak tadi, harus bisa membuka diri. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bicara lingkungan, ya kan ada masing-masing itu beda ini. Kalau memang yang membahayakan, yang lu tidak kuat harus keluar. Karena kalau nggak keluar, susah. Karena kitanya juga nggak kuat untuk nahan itu, Bang Agus ya. Iya. Apa ya? Sifat aditif. Nah, jadi itu gini, karena saya juga S1-nya di kesejahteraan sosial ya. Nah, masing-masing zat-zat itu kan punya efek. Ya. Ya nggak? Kalau orang bilang itu apa ya? Kalau kebayang sesuatu itu jadi suka ada kepengen lagi. Sudah Nyandu, meninggal ya. nyandu. Bukan sebenarnya bukan kenyandu aja, ada pengen, apalagi kalau ketemu teman-teman yang lama. Itu kan berat pengen sekali-sekali lagi nih dapat suasana kayak begitu. Nah, ketika dia memulai sekali-sekali lagi, maka pasti akan dia masuk lagi ke situ. Nah, almarhum Puja gitu menarik diri. Tadi memusuhi sampai akhirnya teman-teman yang mana jauh. Jadi aneh kan. Kok jadi keras begini nih? Nah, tapi akhirnya dia menyadari. Nah, dari situlah kemudian perubahan lagi mindsetnya. Ya kan, dari mindset yang membenci kemudian kebawa benci ke orangnya, dirubah lagi. Yang gue benci itu bukan orangnya. Tapi perilaku orangnya. Nah, orang yang bisa merubah mindset itu adalah orang yang terbuka. Artinya apa? Dia membuka hatinya. Ya kan, tidak terjebak pada kuadran yang ketiga tadi. Yang ketiga. Ya, seorang yang bukan pendosa merasa tidak berdosa. Nah, Bang, sampai di detik ini, Bang, setelah rentetan sekian banyaknya pencapaian yang udah Bang Agus capai ya sampai di umur sekarang ini, termasuk S2-nya Bang Agus yang sudah selesai gitu kan. Ada lagi nggak sih, Bang, yang sampai detik ini tuh belum kesampaian gitu, Bang? Saya merasa tadi kan bahwa kehidupan saya ini berjalan seperti itu, dan saya merasa sekarang kok saya di-guide lebih kepada sisi keilmuan. Oke. Nah, keilmuan saya sekarang saya mulai asah lagi dengan S3, kemudian pengabdian di dunia pendidikan, baik itu menjadi motivator dakwah atau membuat buku-buku, kemudian pelatihan-pelatihan ya dari sisi pelatihan tentang inilah ya motivation gitulah, spiritual motivation training dengan konsep ini tadi. Ya, spirit of golden moment, spirit perubahan, spirit untuk membangun peristiwa yang berharga. Nah, ini yang saya sedang garap nih. Bagaimana membangun sebuah training, ya tema besarnya itu adalah spirit of golden moment. Ya, bagaimana kita memiliki jiwa ya untuk membangun ataupun menumbuhkan peristiwa-peristiwa berharga dalam kehidupan kita. Itu ya, Bang. Ya, sekarang lagi menjalani. Nah, kenapa? Karena ternyata kok arahnya ke situ ya. Inilah ya sebenarnya sih ya mudah-mudahan sih tidak salah ya ketika Allah memberikan kesempatan kita harus menangkap itu sign, tanda-tanda. Gitu kan, Allah nggak ngasih langsung nyata-nyata lo disuratin gitu di WA kan, enggak. Tapi melalui tanda-tanda, oh kayaknya kok begini nih. Nah, disitulah kita itu ya kan berpikir dan kemudian melakukan sesuatu. Kayak sekarang saya lebih banyak malah host sudah banyak. Nah, kayak gini.
Pernah saya di TV itu, ya satu TV lah ya, itu dikeluarkan demikian saja setelah sekian tahun. Gara-garanya saya protes, bukan karena mengkritisi kebijakan dari TV itu menempatkan salah satu narasumber di satu program yang saya pikir tidak tepat. Saya ngomong kayak gitu, ini udah jalan nih syuting, tiba-tiba program itu di-drop oleh MUI. Nah, dikira pemimpin itu saya yang ngomong ke sana, padahal ada produser lain. Dan apa yang terjadi? Langsung itu saya dikasih tahu, Mas Agus, mohon maaf, kita tidak bisa melanjutkan lagi programnya. Ya, karena saya hanya program jalan. Oh, program jalan. Iya, program jalan. Karena ini diperintahkan oleh pimpinannya tadi loh. Pimpinan yang merekomendasi Ustadz itu untuk di situ. Menggantikan posisi Bang Agus. Bukan Ustadz, menggantikan narasumber yang lain. Jadi saya host, ada satu narasumber. Nah, narasumber ini diganti. Programnya sama. Jadi misalkan 1 bulan itu udah ada 4 minggu kan, 2 minggu yang lama, 2 minggu yang baru. 2 minggu yang baru. Lah sedangkan saya lihat ini nggak cocok nih dengan karakter programnya. Malah saya bilang, Mbak, kenapa nggak bikin aja program baru buat si Ustadz itu, narasumber itu. Nah begitu syuting 4, 1 kali tayang dapat surat kalau nggak salah, tidak boleh tayang lagi. Nah, itu bukan saya, ini ada produser lain yang ngomong ke MUI gitu loh. Nah dikiranya mungkin saya ngomong kayak gitu, besok langsung gitu. Nah kemudian saya mengambil hikmah, apa ini? Nah ternyata ini terkait dengan branding. Jadi sekarang saya masuk ke wilayah-wilayah kan lebih sebagai motivator, lebih sebagai speakers. Ya istilahnya orang bilang dai motivator lah. Nah kesulitan pertama ketika orang ditawari gitu loh. Ini aja Bang Agus yang ngisi acara tausiah atau apa. Pertanyaannya adalah emang dia bisa gitu loh. Karena orang melihat saya selama ini sebagai host. Nah apa hikmahnya ketika saya mungkin tidak lagi di situ, akhirnya saya dipaksa untuk belajar. Lebih banyak bagaimana mempersiapkan diri untuk mempresent, untuk menjadi narasumber. Nah itu transformasi juga. Karena emang saya sendiri juga kaget Bang, pas kita ketemu di salah satu acara waktu itu ya. Jadi abang bilang abang habis ngisi apa waktu itu ke penyuluh ya? Iya betul. Sebagai public speaker kan. Waduh, baru lagi nih. Iya kan? Jadi apa ya, mungkin dia orang di luaran sana kayak saya juga taunya kan bagus produser, penyanyi, ya kan, terus host, gitu kan, nggak ada tuh yang namanya motivator. Gitu, kan? Motivator. Nah ini saya diminta oleh Kemenak waktu itu, ya Mas Alif, saya pikir dia juga gambling untuk memajukan nama saya di situ sebagai narasumber public speaking untuk apa? Memberikan pembekalan kepada penyuluh di seluruh Indonesia. Keliling dari satu profesi ke profesi yang lain. Nah mungkin pertama kali dites ternyata alhamdulillah akhirnya terus berlanjut dan sekarang masih tetap. Ya kalau programnya itu berjalan, ya saya akan yang menjadi narasumbernya di situ. Nah Bang Agus, kita udah ada di akhir sesi nih, sahabat Al-Azhar. Kita udah ada di akhir sesi. Mungkin dari Bang Agus bisa kasih apa ya, saran buat teman-teman nih sahabat Al-Azhar, terutama nih banyak juga kan yang menyaksikan nih murid-murid Bang Agus. Bagaimana caranya nih murid-murid supaya bisa mentransformasikan dirinya ke arah yang lebih positif dan itu bisa terus gitu, konsisten gitu. Kayak yang tadi Bang Agus bilang gitu kan, untuk misalkan mau hijrah ke satu tempat ya kalau bisa kita juga ikut berpindah gitu kan, supaya bisa mengejar apa yang kita cita-citakan itu gitu. Nah mungkin ini kan kayak ada murid SMA gitu kan, atau SMP yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kira-kira saran dari Bang Agus untuk teman-teman sahabat Al-Azhar ini seperti apa untuk kedepannya mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi? Ya, sekarang begini. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu ma'az-zikir. Jadi ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian capai, ya itu sebenarnya sumber ilmunya dari Allah. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan Allah yang ada di situ. Kalian ingin menjadi dokter, di situ ada Allahnya juga. Kalian ingin menjadi lawyer, di situ pun ada Allahnya. Jadi baik itu di sekolah, ya di tempat bermain, di tempat tongkrongan, ya Allah bersama kalian. Ya karena Allah bersama kalian, makanya ketika kita dalam melangkah
yakinilah apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dicintai dan disukai oleh Allah. Kalaupun kita berbuat salah, jangan berhenti, jangan segan untuk meminta maaf. Karena bisa jadi ketika orang melakukan sebuah kesalahan, ya dia malah semakin jauh. Justru ini adalah sebuah kesalahan. Seperti almarhum Uje pertama kali saat ketemu dengan anak-anak nongkrong, ditanya, lu udah pada sholat belum? Gimana kami mau sholat, Ustaz? Kita masih maksiat. Apa kata almarhum Uje? Kalau nunggu lu kelar maksiat, kapan lu mau sholatnya? Terus gimana? Sudah sholat saja, ya beribadah saja. Biarkan amalan sholat itu yang akan menarik dirimu menjadi lebih baik. Apapun kalian, siapapun kalian, walaupun kalian dalam kondisi terpuruk, diputusin sama pasangan orang yang kalian sukai, ya jangan pernah galau. Ya kegalauan itu harus kita obati dengan cara apa? Kita mendekat kepada Allah seberapapun kondisi dan parahnya diri kita. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih sahabat Al-Azhar, mudah-mudahan nih ya sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Amin, amin. Terima kasih Bang Agus atas waktunya. Ini sama aja kayak saya lagi kuliah nih Bang Agus. Akhirnya kesempatan yang kayak gini sebenarnya sahabat Al-Azhar yang sangat saya tunggu-tunggu, bisa ketemu sama guru tercinta Wah, biasa. Yang menjerumuskannya tuh ya ke hal yang positif gitu, bukan ke hal yang negatif. Baiklah, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bang Agus. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.